berada, ia mengikuti ibadah. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan. Terambil dari Matius. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, di mana saja, baik dalam negeri maupun di luar negeri, mari ikut membaca firman Tuhan. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri. Terambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30. Injil Matius pasal 19 ayat 27 sampai ayat 30. Bagi yang tidak punya Alkitab di rumah atau di mana saja, boleh membaca di layar ini, ya. Dan yang membaca firman Tuhan pasti juga mendapat bagian upah dari Tuhan. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 kapal untuk menghakimi kedua belah suku dan setiap orang yang namamu meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau dadanya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Tuhan memberkati, silakan duduk. Tema firman Allah pada hari ini, upah mengikut Yesus. Sekali lagi, upah mengikut Yesus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pasti kita suka mendapatkan upah. Siapa di antara Bapak Ibu yang bekerja tapi tidak mau terima upah? Ada? Rupanya tidak mau bekerja tanpa upah. Ya. Kalau kita bekerja, kita berusaha, pasti ada upahnya. Ya. Kalau kita juga melayani Tuhan, ada upahnya. Kemarin waktu doa semalaman, sebelum doa semalaman sorenya, saya dapat berkat. Dia bilang, "Bapak, minta tolong nomor rekeningnya dan terima, jangan melihat besarnya." Kedua, waktu lagi doa semalaman, jam-jam 11 atau jam 12,
saya terima WA. Dalam itu dia katakan berhasil. Maksudnya dia kirim MBQ yang lumayan. Itulah upah melayani Tuhan. Tuhan saja bisa menolong dan bisa memberkati kita dengan caranya sendiri. Yang penting kita mau bekerja, mau berusaha. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Petrus, pemimpin rombongan murid, atau dikatakan dia ketua kelas, ya, waktu murid, dia bertanya kepada Yesus. Ya. Dia katakan, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Tuhan Yesus tidak menjawab, ngapain tanya-tanya upahmu? Tidak. Tuhan Yesus juga dia memberikan upah. Tuhan Yesus menolong dan memberkati orang yang bekerja. Makanya saya bilang kepada jemaat, dan saya kirim beberapa juga video supaya membangkitkan semangat, ya. Yang berhenti bekerja, cari pekerjaan apa saja, yang penting layak. Yang macet usahanya, usaha yang baru, jangan tunggu-tunggu. Ya. Banyak orang mikir terus, aduh kalau saya bekerja ini bagaimana nanti? Kalau saya buka usaha ini, lalu bagaimana hasilnya? Udah banyak orang yang menjual makanan, sudah banyak orang yang bekerja di sini. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita hanya mikir sampai akhir zaman itu tidak dapat upah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus memberikan upah kepada kita pengikutnya? Supaya tetap semangat, tetap menjadi berkat, menjadi saksi di mana kita berada. Hal yang pertama, karena kita telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan Yesus. Ya, di dalam ayat 27 dan juga 29 tadi, sudah kita tinggalkan segala sesuatu. Apa yang kita tinggalkan? Ya, jangan dinegatifkan. Seperti ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, ya, ada rumahnya dia tinggalkan. Lalu dikatakan di sini, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak dan ibunya, anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Banyak yang menafsirkan yang salah. Ya. Ada seorang ibu, dia katakan, saya meninggalkan suami saya karena ada firman Tuhan ini. Itu salah. Saya meninggalkan saudara saya ini karena ayat firman Tuhan ini. Bukan. Yang kita tinggalkan itu perbuatan mereka yang tidak baik. Kalau mereka menyembah Allah lain, jangan kita ikuti. Kita tinggalkan perbuatan mereka. Makanya Abraham disuruh keluar dari keluarganya, karena keluarganya penyembah berhala. Kita meninggalkan segala sesuatu, perbuatan-perbuatan yang lama kita tinggalkan. Malahan
Rasul Petrus itu meninggalkan kesenangannya dan hobinya, pekerjaannya, yaitu dia dulu nelayan. Dia tinggalkan itu, tapi mengikut Yesus, menjadi murid. Lalu jangan kita salah pemahaman, saya tinggalkan kerja, saya hanya mau murid Yesus saja, saya ke gereja, datang ke gereja terus. Beda. Ya, kalau kita dipanggil khusus menjadi muridnya, menjadi pelayan, kita memang tinggalkan pekerjaan dan kita studi sekolah teologi ya, supaya kita menjadi berkat Tuhan. Yang kedua, karena di balik ketaatan atau pengorbanan, mari baca Filipi pasal 2 ayat 8. Tolong dibaca. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dia katakan, saya baca lagi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 11-nya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Puji Tuhan. Yesus mau berkorban. Dia sampai mati di kayu salib. Apa upahnya? Dia Bapa di surga memberikan nama di atas segala nama. Ya. Itu luar biasa ketaatan kita. Bagaimana kita berkorban juga. Jemaat berkorban hari ini, siap menghadapi virus. Banyak orang ketakutan tidak keluar rumah kan. Tapi jemaat yang hadir di sini sungguh-sungguh mau datang mendengarkan firman Tuhan. Udah rindu beribadah. Saya rindukan supaya kerinduan seperti ini terus menerus. Ya. Jangan karena sudah lama beribadah, wah saya semangat. Tapi sudah biasa beribadah nanti biasa-biasa. Ya. Semangat, tetap semangat. Hal yang ketiga, seorang pemenang layak menerima upah kemenangan. Kita tahu orang-orang yang bekerja keras, olahraga, berlari, ya, pasti dia mendapat upah, mendapat hadiah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat 4 dan 6. Silakan dibaca. Demikian firman Tuhan 2 Korintus pasal 2 ayat 4 dan 6. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya.
Ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya, puji Tuhan. Seorang prajurit itu bekerja keras, patuh, tidak memusingkan dirinya dulu untuk pribadinya, supaya dia meraih dan dihormati, dapat penghormatan dari pimpinannya. Begitu juga seorang petani bekerja keras dan dia mendapat upah. Dia bisa menuai apa yang telah dia tabur. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, itu penyebab-penyebab kita diberikan upah. Khususnya di dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi, apa saja upah yang pasti menjadi milik kita yang mengikut Yesus. Mari kita melihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 30. Lukas pasal 18 ayat 30. Silakan dibaca. Lukas ayat 18 pasal 13 ayat 30. akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam pembacaan tadi bahwa kita menerima berkali lipat, dan juga kita menerima kehidupan yang kekal. Selama di bumi, orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan pasti mendapat upah. Di dalam usahanya, dalam pekerjaan diberkati Tuhan. Tentu dia semangat kerja, jangan hanya menunggu upah tetapi tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Yang kedua, mari kita melihat di dalam ayat 28 Matius 19 ayat 28. Dia katakan di sana, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, rasul-rasul mereka akan mendapat upah menjadi hakim, ikut barisan hakim. Hakim yang adil adalah Yesus Kristus, satu-satunya yang adil. Dan orang pengikut-pengikut Yesus tidak perlu diadili, karena dia katakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Makanya dalam dunia ini ada kesempatan untuk bertobat, untuk percaya kepada Yesus. Bukan waktu mati, masuk neraka baru didoain, Tuhan terimalah dia di sisimu. Ada lagi yang aneh, ya. Biasanya orang Kristen nih, ada yang meninggal dan di peti jenazahnya dikasih Alkitab. Sayang Alkitabnya, lebih baik dikasih sama istrinya atau suaminya atau anaknya,
supaya dibaca-baca. Selama dia hidup aja tidak menyentuh Alkitab itu, dia taruh di lemari. Baru dia buka waktu hari Natal, karena ditunjuk nanti Bapa yang ditulis. Baru dia buka, dan dia buka itu 1 jam. Dia lihat di mana Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya. Sekarang kita mudah membaca Alkitab. Ada di Alkitab di kertas, ya. Ada di HP kita. Malahan kerinduan penerjemah firman Tuhan yang bekerja di lembaga Alkitab menginginkan supaya ada firman Tuhan berbagai bahasa, karena Yesus itu tahu semua bahasa, bukan hanya bahasa Israel saja, semua bahasa Tuhan Yesus. Kalau kita berdoa dalam bahasa kita masing-masing, Tuhan Yesus tahu. Bahasa Nias, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Batak, bahasa apapun, dia tahu. Ada orang itu kalau disuruh berdoa, Pak, berdoa. Wah, saya nggak bisa bahasa Indonesia, Pak. Lalu bahasa Batak. Oh, silakan aja. Berdoa dalam bahasa Batak. Karena Tuhan tahu doamu dalam bahasa Batak. Yang penting kita bisa berdoa. Masa sudah tua tidak bisa berdoa? Ini perlu bertobat, ya. Kalau disuruh berdoa, lalu dia bilang, penginjil aja, hamba Tuhan aja. Ya, semua bisa berdoa. Bagaimana meminta pertolongan Tuhan kalau nggak bisa berdoa? Ya. Jangan hanya waktu kesulitan baru kita bisa berdoa. Di depan kita sudah ada harimau menerkam. Lalu kita berdoa, Tuhan tolong lepaskan saya dari mara bahaya ini. Lalu harimaunya berdoa, Tuhan terima kasih makanan di depan saya. Mau seperti itu, ya? Ada upah. Yang terakhir, kita memperoleh mahkota kehidupan. Ini yang sangat penting. Upah di dunia ini bisa kita tinggalkan. Harta kita di dunia ini bisa kita tinggalkan. Tapi itu upah di surga. Mari tolong dibaca Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dia katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Apa yang Tuhan berikan? Mahkota kehidupan. Ada yang mau menerima mahkota kehidupan? Amin. Amin. Yang belum angkat tangan nggak tahu orang. Mari. Yang di rumah juga mau mahkota kehidupan? Amin. Mau. Puji Tuhan. Makanya kita semangat terus karena ada upah di surga. Kita juga semangat bekerja. Supaya kita dapat upah di dunia ini, bisa makan, bisa hidup. Kita usaha suka memberi daripada kita menerima. Ya. Biarlah jemaat juga bisa memberi, bisa menolong orang lain. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus,
dalam keadaan kesulitan pun bisa kita memberi. Janda miskin pun bisa dia memberikan dari kekurangan. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita menunggu hanya kita menerima saja, ya, mari kita pikirkan mana yang lebih baik, kita memberi, ya, dan semakin diberkati. Ingat sungai Galilea dan ingat laut mati. Sungai Galilea mengiring airnya ke tempat-tempat yang terendah, mengalir terus sehingga juga dia mendapat aliran, ya. Tapi laut mati tidak menyalurkan lagi, karena laut mati itu berada di bawah 200 meter dari permukaan yang paling rendah, dataran yang paling rendah 200 meter ke bawah. Ya. Tapi jangan kita katakan di laut mati itu tidak ada kehidupan. Ada. Tapi jangan mau jadi laut mati. Hasil lumpurnya sangat bagus, minyak wangi yang terbaik di Israel, sabun yang terbaik di Israel dari laut mati. Ada hasilnya memang, tapi tidak baik, terlalu asin. Dan orang yang masuk di dalam itu kalau nggak pakai kacamata berenang agak sakit sedikit. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari terus semangat bekerja, berusaha, karena kita mendapat upah. Terlebih-lebih mengikut Yesus sampai mati, karena ada upah kita di bumi dan di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, bahwa orang-orang yang ikut Engkau akan mendapatkan upah, baik dalam dunia ini maupun di surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, kuatkan, teguhkan iman kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi berkat selama kami hidup di dalam dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bagi jemaat yang masih ada di rumah, mau ikut perjamuan kudus, ambil roti dan anggur. Kalau tidak ada roti spesial atau anggur, bisa ambil roti yang bisa dipotong dan ambil air teh saja berganti anggur. Yang penting kehadiran Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita memuji Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, bukan dengan barang yang fana.
adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami gereja-Mu. Ampunilah kami umat-Mu kalau belum menjadi berkat, belum menjadi saksi. Ampuni juga bangsa kami. Kalau ada ia melakukan dan melawan kehendak Allah atau penyembah-penyembah berhala, penyembah gila lain, ampuni Tuhan. Ampuni juga hamba-Mu. Ampuni keluarga hamba-Mu. Hamba-Mu juga mengampuni segala orang yang bersalah kepada hamba. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk mengikuti perjamuan kudus pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyediakan perjamuan pada hari ini. Biarlah kehadiran-Mu Tuhan di dalam perjamuan kudus memberkati roti dan memberkati hati. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan telah menyediakan roti dan anggur bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru mengikuti perjamuan kudus. Kalau Bapak terima nanti, jangan langsung dimakan dan diminum, tetapi kalau saya katakan mari kita makan, baru kita makan bersama. Amin. Amin. Ya. Hati-hati buka, jangan sampai lupa. Saya undang Bapak
Saron maju ke depan dan Ibu Najwa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari semua sudah dapat roti. Yang mengikuti yang sudah dibaptis atau yang sudah diselam. Mari kita mengangkat roti. Pada malam itu Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang akan dipecah-pecahkan bagimu. Apabila engkau memakannya, ingat akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat anggur. Pada malam itu juga Tuhan Yesus ambil cawan dan berkata, inilah darahku yang akan tertumpah bagimu. Darah penebusan. Kita percaya bahwa ini darah Yesus yang telah tertumpah di kayu salib. Dan yang berkata, ingat akan aku. Kita mengingat penderitaan Yesus yang begitu hebat. Dari Taman Getsemani dia ditangkap, dia diikat, lalu dibawa di depan rumah Kayafas. Murid-muridnya menyangkal dia dan dia ditaruh di lantai bawah dan di situ dia dicambuk 39 kali. Dan sesudah itu dibuka pakaiannya dan ditaruh di lantai paling bawah yang hanya 2 meter persegi, tidak ada lampu. Di sana semalaman, diperkirakan supaya Yesus besoknya diadili dan dia menyangkal keilahiannya. Tetapi Yesus tetap taat dan setia kepada Bapa. Dia mau berkorban, walaupun disiksa, diolok, diludah, dan di jalan Via Dolorosa dia mengangkat salibnya. Beberapa kali dia jatuh, sehingga Yusuf Arimatia dia menolong mengangkat salib. Dan sesudah sampai di Bukit Golgota, di sana dia dipaku. Itu pengorbanannya supaya semua umatnya percaya diselamatkan. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah tubuhmu dan darahmu
menguduskan kehidupan kami terus menerus. Dan biarlah darah-Mu yang penuh kuasa membungkus kami, sehingga api panas iblis tidak akan menembus kami, karena kuasa darah-Mu lebih kuat daripada kuasa iblis. Terpujilah Tuhan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur atas perjamuan kudus, dan bila setiap orang yang mengikutinya, baik di sini maupun di rumah-rumah di mana mereka berada, Tuhan berkati. Biarlah darah-Mu terus menguduskan kehidupan kami dan mematahkan segala kuasa iblis yang mau mengganggu kami, karena darah Yesus berkuasa. Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Berkati Tuhan, jauhkan dari virus corona, jauhkan dari kejahatan-kejahatan manusia. Berkati presiden dan wakil presiden kami. Tuhan, lindungi mereka. Biarlah setiap keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati para menteri. Biarlah mereka bekerja dengan penuh sukacita dan menjadi berkat. Begitu juga kami berdoa buat pejabat tinggi, gubernur, sampai RT, kepala dusun di desa-desa. Berikan semangat bekerja, dan biarlah mereka bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan dan mereka tidak korupsi. Mereka membagikan sembako dengan penuh sukacita dan sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Jauhkan mereka Tuhan dalam ketidakadilan. Berkati juga DPR, MPR, DPD supaya mereka menjadi wakil rakyat dan menyuarakan suara rakyat yang benar. Begitu juga kami berdoa Tuhan buat pengadilan, jaksa, hakim, panitera, pengacara, supaya mereka takut Tuhan. Mereka menegakkan keadilan dan kebenaran di kantor pengadilan. Bapa di surga, kami berdoa juga buat polisi, tentara yang bekerja, bertugas siang malam. Berikan kekuatan, kesehatan. Lindungi mereka Tuhan dari niat-niat orang jahat yang melakukan kejahatan. Kami berdoa Tuhan, biar orang-orang jahat, begal, pencuri, agen narkoba, orang-orang korupsi bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Biarlah negara kami semakin hari semakin baik. Kami percaya Tuhan, negara kami semakin maju, semakin diberkati, hanya karena kuasa Tuhan. Karena Tuhan Raja di atas segala raja. Biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan di seluruh bumi Nusantara dan di seluruh dunia ini. Kami berdoa buat para medis, dokter, suster, relawan
yang bekerja keras. Lindungi mereka Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan. Bagi mereka yang sedang sakit biasa dan juga sakit virus, jamah mereka Tuhan. Bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Biarlah peristiwa-peristiwa yang mereka alami, mereka mengingat Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, dan mereka disembuhkan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat dan umat-Mu yang mengikuti ibadah. Berkati dalam usaha mereka, berkati dalam pekerjaan. Yang belum dapat pekerjaan, Tuhan Engkau bukakan jalan. Yang bermasalah dalam usahanya, supaya Tuhan juga buka jalan. Berikan semangat kepada umat-Mu untuk berusaha dan bekerja. Kami percaya pertolongan tidak terbatas. Bila terjadi mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Berkati seluruh program Jemaat GKRI khususnya untuk membuka pospay, untuk mengadakan retreat, dan program-program yang lain. Kami serahkan kepada kehendak-Nya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami secara pribadi. Dengarkan doa-doa kami. Engkau yang menjauh dan tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Karena Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Dokter di atas segala dokter. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa yang telah mengajar kami berdoa kepada Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita terus melanjutkan ibadah kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian kita dan berkata, tidak dengan tangan yang hampa. Tidak